Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang koperasi dan lembaga simpan pinjam. Kali ini kita masuk ke perkuliahan kedua yang akan membahas tentang ekonomi koperasi. Seperti biasa, saya akan membacakan Mu'tadah Hikmah, sebuah hadis yang cukup panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2699. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bahwa sebagai seorang mukmin kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong, untuk saling bantu-membantu, menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita, menyelesaikan kesulitan-kesulitan saudara-saudara kita. Niscaya dengan tolong-menolong tersebut, insya Allah kita juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan hadis ini dengan pembahasan kita adalah bahwa sikap tolong-menolong ini tercermin di dalam lembaga bisnis koperasi, ya, yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Insya Allah dengan kita menjalankan pola bisnis koperasi, kita akan menjalankan prinsip tolong-menolong sesama kita. Berikut adalah poin-poin diskusi kita tentang ekonomi koperasi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian koperasi. Yang kedua, karakteristik dari koperasi. Yang ketiga, lambang koperasi. Yang keempat, jenis dan bentuk koperasi. Yang kelima, dasar hukum koperasi. Dan yang terakhir, pendirian dan pembubaran koperasi. Berikut adalah gambaran besar dari perkuliahan kita. Sebelumnya kita telah membahas tentang ekonomi syariah. Sekarang kita akan membahas tentang koperasi. Jadi untuk materi kedua ini kita akan membahas mengenai koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu co dan operation. Co adalah bersama dan operation adalah bekerja dan berusaha. Jadi cooperation dapat diartikan dengan satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk dapat maju bersama-sama mencapai kepentingan bersama. Definisi lain dikemukakan oleh Kamar Al-Shah tahun 1987. Koperasi juga dapat diartikan sebagai sebuah perjuangan, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan antar manusia. Mereka dengan sukarela berusaha dan bekerja bersama-sama demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Adapun Baswir tahun 2000, halaman pertama menjelaskan bahwa koperasi berasal dari bahasa Latin, yaitu kam yang berarti dengan dan operatio yang berarti bekerja. Jadi koperasi adalah bekerja dengan orang lain, yaitu suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu. Jadi pengertian koperasi ini, pertama, adanya pekerjaan, adanya usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan antar manusia. Jadi sesuatu usaha yang dilakukan bersama-sama untuk tujuan yang bersama. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi, dan gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Ini adalah definisi menurut pemerintah atau menurut Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Adapun definisi koperasi secara internasional dikemukakan oleh International Cooperative Alliance,
Cooperatives are people-centered enterprises jointly owned and democratically controlled by and for their members to realize their common socio-economic needs and aspirations. As enterprises based on values and principles, they put fairness and equality first, allowing people to create sustainable enterprises that generate long-term jobs and prosperity. Managed by producer, user, or workers, cooperatives are run according to the one member, one vote rule. Jadi ini adalah definisi secara nasional, secara Indonesia, dan juga secara internasional. Bahwa kooperatif atau koperasi adalah perusahaan yang berbasis manusia, yang dimiliki secara bersama-sama, secara demokratis, dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan sosioekonomik bersama, ya, kebutuhan sosial dan ekonomi bersama. Dengan cara apa? Dengan cara mengenerate long-term jobs and prosperity, dengan cara membentuk sebuah usaha, aktivitas usaha atau bisnis secara jangka panjang, ya, dan untuk meningkatkan kesejahteraan dari seluruh anggotanya. Jadi definisi koperasi berdasarkan nasional maupun secara internasional. Kemudian kita masuk ke karakteristik koperasi. Koperasi merupakan sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, koperasi adalah sebuah organisasi bisnis yang profit oriented. Jadi koperasi itu bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun koperasi berbeda dengan organisasi bisnis lain seperti perusahaan misalnya. Karakter koperasi yang berbeda antara lain, ya. Pertama, koperasi berasaskan kekeluargaan. Artinya seluruh anggota memiliki hak yang sama dan memiliki kesempatan yang sama. Koperasi didirikan oleh orang perseorangan. Dan yang ketiga, koperasi menjalankan fungsi sosial untuk memberdayakan dan memajukan kesejahteraan masyarakat dan atau anggotanya. Kemudian landasan dan tujuan dari koperasi. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi dan peran dari koperasi, yang pertama membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan kooperasi sebagai sokong gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi fungsi dan peran koperasi, bagaimana dia bisa membangun dan mengembangkan potensi dari anggotanya ataupun masyarakat pada umumnya. Sehingga dia dapat menjadi dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan atau meningkatkan perekonomian nasional. Jadi di sini peran koperasi menjadi sokong guru dalam perekonomian nasional. Prinsip koperasi. Adapun prinsip-prinsip koperasi, yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi siapapun boleh untuk menjadi anggota koperasi secara sukarela, ya. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Ini adalah prinsip-prinsip koperasi. Baik secara sukarela ataupun terbuka, dan sisa hasil usaha tersebut dilakukan secara adil, ya. Jadi pembagian itu secara adil dalam arti sesuai dengan porsi pekerjaan atau kontribusi yang dilakukan oleh anggota tersebut. Semakin besar kontribusi, maka semakin besar sisa hasil usaha yang didapatkan. Nah, untuk mengembangkan koperasi dapat melakukan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan perkoperasian. Yang kedua, kerjasama antar koperasi. Jadi, koperasi dapat mengembangkan kemampuan atau sumber daya manusianya dengan cara melalui pendidikan atau pelatihan, dan juga
untuk memperluas jaringan dan kerjasama dapat dilakukan kerjasama antar koperasi. Jadi koperasi satu dengan koperasi yang lain saling bekerja sama. Tujuannya untuk mencapai tujuan bersama juga. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi, yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, ya, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu satu, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Karena koperasi adalah berlandaskan pada asas kekeluargaan, maka perlu menjunjung tinggi nilai-nilai dari koperasi itu sendiri. Kemudian kita masuk ke lambang koperasi. Lambang koperasi yang teman-teman lihat seperti ini lambang koperasi. Ini sejak tahun 1947 sampai tahun 2012. Adapun rantai melambangkan persahabatan yang kokoh. Di atasnya ada roda bergigi, ini roda bergigi, menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Ada kapas dan padi, menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Ada timbangan, ya, timbangan melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Ada bintang di tengah-tengah timbangan dalam perisai, artinya adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. Kemudian ada pohon beringin, menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar. Tulisan Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia, serta warna merah dan putih yang menggambarkan sifat nasional Indonesia. Pada tahun 2012, pemerintah mengganti lambang koperasi, ya. Namun lambang ini tidak berlaku lama, hanya sampai 2015. Lambang ini berbentuk bunga yang memberikan kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia, mengandung makna bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Bentuknya bunga, ya. Bentuk gambar 4 sudut. 4 sudut pandang ini melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud koperasi Indonesia. Pertama, dia sebagai gerakan koperasi Indonesia untuk menyalurkan aspirasi. Yang kedua, sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan, sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi, dan yang terakhir selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global. Yang ketiga, teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis, modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang, serta mengikuti kemajuan zaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi. Adapun warnanya yang dipilih warna yang bentuknya warnanya pastel, ya. Memberi kesan kalem sekaligus berwibawa. Jadi selain koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan ada suatu keinginan, ketabahan, kemauan, dan kemajuan, serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Ya, jadi pada tahun 2012 ini perubahan logo koperasi dimaksudkan untuk lebih menunjukkan karakteristik dari koperasi yang tidak hanya bersifat lokal, namun juga memiliki orientasi global, dan juga ingin menunjukkan bahwa koperasi juga merupakan suatu lembaga kerakyatan yang menjunjung tinggi inovasi, ya. Jadi terus berkembang, terus melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan. Namun lambang ini tidak berlaku lama, ya. Pada tahun 2015 sampai saat ini logo koperasi kembali ke logo yang lama. Jadi hasil Munas Dekopin tahun 2014 memutuskan bahwa lambang koperasi kembali kepada lambang pohon beringin. Kemudian Dekopin mengirim surat bernomor SKEP 03 Dekopin E1/2015 kepada Kementerian Koperasi. Kemudian berdasarkan dari surat tersebut, Kementerian Koperasi membuat Permenkop nomor 1 tahun 2015 memutuskan untuk mengembalikan penggunaan lambang atau logo koperasi menjadi lambang atau logo koperasi sebagaimana diputuskan pada Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya tahun 1947. Ya, jadi dari logo yang gambar beringin ini menjadi logo yang berlambang bunga, kembali lagi ke logo yang berlambang pohon beringin. Alasan perubahan tersebut karena lambang bunga teratai kurang merefleksikan falsafah dan nilai-nilai koperasi. Nilai kebersamaan, nilai-nilai
kesejahteraan, ya, keadilan, semangat tinggi, dan seterusnya. Namun kembalinya lambang koperasi ke lambang yang lama ini juga dikritisi ya, bahwa koperasi masih belum dapat lepas dari masa lalu ya, ketika koperasi didukung pemerintah saat itu ya. Selain itu juga menunjukkan bahwa kurangnya semangat inovasi dari koperasi Indonesia. Jadi ya ada pro dan kontra ya dari kembalinya logo koperasi ini, dari yang pohon beringin kemudian menjadi bunga teratai, kemudian menjadi pohon beringin kembali. Ada beberapa pro dan kontra di masalah logo ini. Namun hal itu tidak menjadi masalah selama kita menjalankan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kemudian kita masuk ke jenis dan bentuk koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya ada sekitar 6 ya. Intinya ada 4. Yang pertama, koperasi pembelian, pengadaan, atau konsumsi. Adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. Yang kedua, koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Yang ketiga, koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa dengan anggota koperasi bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Yang keempat, koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Nah, dari 4 fungsi koperasi ini, apabila koperasi menjalankan satu fungsi, dia hanya menjalankan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha atau single purpose kooperatif. Sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha atau multipurpose kooperatif. Koperasi serba usaha atau KSU terdiri atas berbagai jenis usaha, seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggotanya, melayani simpan pinjam, dan juga pelayanan jasa. Jadi kalau intinya adalah 4 fungsi koperasi ini ada 4, pembelian, pengadaan, atau konsumsi, kemudian koperasi penjualan atau pemasaran, yang ketiga koperasi produksi, dan yang keempat adalah koperasi jasa. Kalau dia hanya satu fungsi yang dijalankan, maka disebut dengan single purpose kooperatif. Kalau dia menjalankan beberapa fungsi, maka dia disebut koperasi serba usaha. Ya. Jadi bentuk koperasi ya. Kalau kita lihat koperasi itu bisa kita klasifikasikan lagi berdasarkan produk yang dijual. Ya, produk yang dijual itu apakah dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa. Dalam bentuk barang pun bisa kita klasifikasi lagi apakah barang produksi ataupun barang konsumsi. Ya. Adapun jasa dapat kita klasifikasi menjadi jasa keuangan atau jasa non keuangan. Ya. Kalau barang produksi, maka koperasi yang beranggotakan para pelaku UMKM untuk bersama-sama berbagi pengalaman dan pengadaan bahan baku, bahan setengah jadi, dan lain sebagainya. Jadi fokus ke barang-barang produksi. Ya, contohnya bibit dalam pertanian itu seperti bibit, ataupun mungkin pengadaan kain gitu ya, benang seperti itu. Barang konsumsi koperasi yang dijalankan oleh para anggotanya untuk penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya, misalnya adalah sembako. Ya, jadi koperasi ini menjual barang konsumsi, dia menjual misalnya minyak goreng, menjual beras, ya, menjual gula. Itu jasa keuangan, yaitu koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan, contohnya simpan pinjam dan asuransi. Untuk jasa non keuangan, koperasi yang bergerak di bidang jasa non keuangan ya. Jadi selain keuangan. Contohnya jasa pemasaran, angkutan, dan lain-lain. Jadi misalnya contohnya koperasi ini dia jasa pemasaran, maka dia memiliki toko serbada misalnya, di situ dia memasarkan produk-produk dari anggota koperasi. Nah, kemudian kalau kita masuk ke koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki produk dalam bentuk jasa, yaitu jasa keuangan. Jadi koperasi simpan pinjam adalah bagian dari koperasi jasa keuangan. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang keuangan dan berhubungan dengan simpanan dan pinjaman dari para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan modal untuk menjalankan usahanya. Jadi dari simpanan
kemudian diputar, dipinjamkan ke para anggotanya yang membutuhkan modal. Koperasi simpan pinjam menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang dihimpun berasal dari iuran anggota ataupun sumber lainnya yang tidak melanggar hukum. Koperasi simpan pinjam dapat dikategorikan berdasarkan model bisnisnya atau cara mendapatkan income menjadi konvensional dan syariah. Koperasi simpan pinjam syariah dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Contoh dari lembaga mikro syariah ini adalah Baitul Mal wa Tamwil ya. Jadi di Indonesia koperasi simpan pinjam termasuk dalam lembaga keuangan mikro. Kalau yang syariah itu maka masuk sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Dan contoh dari LKMS ini contohnya adalah BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil. Jadi terdapat beberapa istilah yang cukup sama ya, yang bisa dibilang sama ya. Pertama ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu bisa dibagi menjadi koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah. Koperasi simpan pinjam ini bisa termasuk dalam kategori lembaga keuangan mikro, ya, konvensional dan syariah. Contoh dari koperasi simpan pinjam syariah ataupun LKMS adalah BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil. Kemudian jenis koperasi menurut status keanggotaannya adalah koperasi produsen, yaitu koperasi yang beranggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Yang kedua, koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasok di pasar. Yang ketiga, kedudukan anggota dalam koperasi dapat berada dalam satu status anggota atau keduanya. Dengan demikian, pengelompokan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya. Ya. Jadi kalau koperasi fungsinya barang produksi atau koperasi produksi yang memproduksi suatu barang, misalnya koperasi susu ya, koperasi peternak susu, itu berarti adalah koperasi produsen. Sementara kalau koperasi yang menjalankan fungsi pemasaran, misalnya dia memiliki toko serba untuk para anggota koperasi, maka disebut dengan koperasi konsumen seperti itu. Kemudian bentuk koperasi berdasarkan tingkat dan luas kerja, ada koperasi primer ya, dan juga ada koperasi sekunder. Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 orang atau perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Nah, ini koperasi yang paling kecil disebut koperasi primer. Anggotanya cukup 20 orang. Kemudian di atas koperasi primer, ketika beberapa koperasi ini bergabung, maka disebut dengan koperasi sekunder ya. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Jadi beberapa koperasi primer bergabung membentuk koperasi sekunder. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Jadi 5 koperasi primer bergabung membentuk koperasi pusat. Ada gabungan koperasi. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Ya. Jadi kalau 3 kali 5 berarti ada sekitar 15 koperasi primer untuk menjadi gabungan koperasi. Kemudian induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Jadi 3 kali 3 kali 5. Jadi sekitar 45 koperasi primer ya. Jadi ini sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau kita mendirikan koperasi yang pertama, kita mendirikan koperasi primer. Itu cukup 20 orang. Nah, kemudian kita butuh kerjasama dengan koperasi lain, kita bisa bergabung, saling tolong-menolong satu sama lain, membentuk koperasi sekunder. Ya. Bisa koperasi pusat, bisa gabungan koperasi, bisa juga induk koperasi. Kemudian dasar hukum koperasi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, bab ke-14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 disebutkan ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini
kemudian diturunkan dalam aturan lain seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Nah, berikut adalah beberapa dasar hukum dan peraturan yang terkait koperasi. Yang pertama tadi ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Di bawah undang-undang ada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang keempat ada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Yang kelima ada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Yang keenam ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 tahun 2019 tentang pengesahan koperasi ya. Jadi karena koperasi ini adalah badan hukum, maka terkait juga dengan dua kementerian. Yang pertama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kemenkop dan UKM. Dan karena dia merupakan badan hukum, maka dia juga terkait dengan Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan perizinan atau pengesahan dari koperasi. Nah, sebagai catatan, sebenarnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 ya. Jadi ada undang-undang yang lebih baru lagi tentang perkoperasian, itu Undang-Undang 17 tahun 2012. Namun undang-undang tersebut dibatalkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 PUU strip 11 2013 sehingga Undang-Undang tahun 1992 berlaku kembali. Jadi dibatalkan Undang-Undang tahun 2017 tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang tahun 1992. Kemudian untuk koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan mikro harus juga memperhatikan regulasi otoritas jasa keuangan atau OJK. Meskipun OJK tidak bertugas untuk mengawasi koperasi ya. Karena ini berkaitan dengan aktivitas jasa keuangan, maka dia harus juga memperhatikan regulasi dari otoritas jasa keuangan atau OJK. Kemudian pendirian dan pembubaran koperasi. Pendirian koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi primer. Tadi ya, sudah kita bahas ya sebelumnya. Yang kedua, membuat akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar. Yang ketiga, koperasi mempunyai kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, jadi harus di dalam wilayah Republik Indonesia. Yang keempat, anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, ketentuan mengenai sanksi. Jadi beberapa hal yang harus tercantum dalam anggaran dasar. Nah, ini dijelaskan. Yang kelima, koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Nah, ini ya. Jadi tadi pengesahan oleh pemerintah ini terkait dengan 2 kementerian, Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Nah, aturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Kemudian untuk pembubaran koperasi ya, pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan 1. Keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah. Jadi ketika koperasi ini dianggap sudah tidak layak untuk dilanjutkan, maka dapat dibubarkan melalui rapat anggota. Jadi seluruh anggota mengadakan rapat menyepakati bahwa koperasi akan dibubarkan atau dibubarkan oleh pemerintah. Keputusan pemerintah ini dilakukan jika pertama, terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang, jadi melanggar undang-undang. Yang kedua, kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Yang ketiga, kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. Nah, ini aturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Dapatnya misalnya terdapat koperasi yang ditengarai atau diidentifikasi dia melaksanakan transaksi keuangan yang
melanggar undang-undang. Contohnya money game, misalnya arisan berantai. Nah, itu bisa dibubarkan oleh pemerintah karena dia melanggar undang-undang. Itu contohnya. Baik, kita telah selesai pembahasan mengenai ekonomi koperasi. Jadi tadi kita telah membahas mengenai definisi dari koperasi seperti apa, baik secara definisi dari sisi nasional, dari sisi teori, maupun dari sisi internasional. Kemudian kita juga membahas tentang landasan-landasan atau falsafah-falsafah dan nilai-nilai dari koperasi, yang tentu saja koperasi itu berasaskan asas kekeluargaan ya. Jadi prinsip-prinsip kekeluargaan dijunjung tinggi dalam koperasi ya, dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama, kesejahteraan bersama. Selain itu kita juga sedang membahas sedikit tentang pembagian koperasi ya, dari sisi fungsinya, apakah dia fungsi produksi, konsumsi, pemasaran ya, atau jasa. Kemudian selain secara fungsi, kita juga membahas koperasi berdasarkan produk yang dijual ya, atau yang dijual ya, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Kemudian kita masuk ke dasar hukum koperasi, tadi setelah kita bahas. Dan yang terakhir kita bahas tentang pendirian dan juga pembubaran dari koperasi. Nah, berikut adalah bahan-bahan bacaan tambahan yang bisa teman-teman baca. Baik, sekian perkuliahan kita kedua tentang ekonomi koperasi. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.